Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pinpuri Reda Putri, dalam mata kuliah berpikir sistem. Baik, untuk mata kuliah berpikir sistem di video kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai apa itu berpikir. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya, kalau kita berbicara mengenai berpikir ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa seorang manusia itu memiliki nyawa gitu ya. Salah satu kegiatan yang pasti dilakukan oleh manusia sehari-harinya. Mungkin banyak orang yang berakal, tapi dia tidak bisa berpikir dengan baik. Tetapi yang pasti semua manusia itu adalah mereka selalu melakukan kegiatan yang disebut sebagai berpikir. Apa berpikir itu? Berpikir adalah proses menjawab pertanyaan dari yang paling simpel sampai yang paling sulit. Jadi kalau kita mencari tahu mengenai suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan yang kita miliki sendiri, itu namanya disebut sebagai proses berpikir. Ya, ada dua gambar di sini, gambar anak kecil yang sebelah kanan saya di sini ada gambar anak yang sedang melamun, yang sebelah kiri anak yang sedang berpikir. Jadi bedakan antara proses berpikir sama kegiatan melamun. Jadi ini dua hal yang berbeda dan jangan terlalu banyak melamun tapi lebih banyak berpikir. Kemudian struktur proses pemikiran dalam menjawab sebuah pertanyaan biasanya dimulai dengan adanya permasalahan. Ya, ketika ada permasalahan maka akan ada pertanyaan yang timbul. Ini harus seperti apa penyelesaiannya gitu ya. Ada kebutuhan untuk menjawab di dalamnya dan ada tujuan yang harus dicapai. Maka kita harus melakukan proses berpikir untuk mencapai atau memenuhi tujuan yang ada dan kita di dalam proses berpikir itu kita akan mencari opsi-opsi jawaban dari berbagai macam elemen berikut ya. Kita bisa melihat dari data dan fakta, dari pengalaman, kemudian dari kerangka dan cara pandang kita sendiri, kemudian dari proyeksi dan pada saat implikasi dan konsekuensinya seperti apa gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa hubungkan dengan konsep dan teori yang ada. Gitu ya. Ini adalah gambar struktur proses pemikiran dalam menjawab pertanyaan. Nah, proses pertama yang terjadi adalah penentuan kerangka pandang, berupa arah pandang, sudut pandang, dan alat bantu memandang. Arah pandang pertama, sudut pandang dari diri kita sendiri. Ya, berikutnya baru kita bisa mendengarkan atau sudut pandang dari orang lain atau kelompok lain. Biasanya kita melihat arah pandang ini atau alat pandang ini dengan 5W1H. Jadi, what, where, why, who, when, and how. Atau kita juga bisa menggunakan tools yang namanya analisis SWOT. Jadi ini dua tools ini, baik 5W1H atau SWOT adalah dua contoh alat pandang kalau kita mau menentukan kerangka pandang. Kemudian yang kedua, data dan fakta akan menjadi sebuah informasi yang akan Anda proses dalam membuat jawaban. Jadi di sini ada proses penentuan jawaban berdasarkan data dan fakta. Jadi kan kita pasti mulai dari cara pandang kita sendiri ya, kemudian kita lihat dari konsep teori yang kita pelajari, kemudian kita juga lihat dari implikasi yang bisa kita proyeksikan. Ya, data dan fakta bisa berbentuk dokumen, kemudian bisa berbentuk informasi kredibel, dan juga kajian analisa yang kuantitatif. Selanjutnya, pengalaman. Pengalaman memberikan makna kepada data dan fakta yang Anda kumpulkan. Pengalaman itu bisa dibangun, baik secara langsung melalui sejarah kehidupan kita sendiri maupun melalui pendidikan formal yang kita alami. Gitu ya. Jadi, bisa berdasarkan pengalaman kita sendiri ataupun dari pendidikan yang kita tekuni. Kemudian konsep dan teori. Konsep dan teori yang kita miliki dibangun melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan adalah proses transfer pengetahuan dan pengalaman yang terseleksi dan terkompresi sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi dengan belajar dari pengalaman yang telah lampau. Kemudian selanjutnya memproyeksi konsekuensi dan implikasi dari berbagai skenario keputusan yang bisa kita ambil. Biasanya proses proyeksi konsekuensi ini tergantung kepada yang pertama, teori dan konsep yang kita ketahui. Kalau semakin luas wawasan yang diketahui seseorang, maka dia akan semakin bisa detail mengambil keputusan, skenario keputusannya.
Kemudian yang kedua, pengalaman yang telah dilalui. Semakin banyak seseorang melewati asam garam kehidupan, ya, maka dia akan lebih bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian fakta yang diinterpretasikan. Jadi ini juga akan berpengaruh dari pola pikir kita sebagai manusia, gitu ya. Kemudian, masuk ke pola pikiran sebagai sebuah struktur pikiran. Pola adalah sebuah rencana, cara, atau model yang bisa diikuti untuk melakukan atau membuat sesuatu. Pola memang sangat membantu kita, tetapi ternyata pola bisa membuat kita berbuat kesalahan jika menggunakan pola yang salah. Jadi ada dua jebakan utama dalam penggunaan pola. Yang pertama yaitu, ya udahlah kita ambil yang mudah aja gitu ya, kemudahan terdekat, nearest easy. Atau ya udahlah yang sama aja gitu ya, kesamaan terdekat, atau yang paling mirip gitu ya. Dua hal ini adalah kalau kita maunya gampang aja, akhirnya ini adalah menjadi jebakan utama dalam pola pikiran kita sendiri menggunakan pola. Kemudian otak terkadang mengkonstruksi suatu hal yang sebenarnya tidak ada karena kita merasa pernah melihat yang sama. Jadi contohnya di gambar ini, sebenarnya ini tidak ada garis ya, teman-teman. Di sini tidak ada garis ini ya. Tapi karena di luar ini ada bentuk seperti segitiga dan di sini ada pembatasnya seperti lingkaran-lingkaran yang seperti menyatukan garis-garis di sini, padahal sebenarnya di sini tidak ada garis, sehingga ketika kita melihat segitiga yang di luar ini, kita juga bisa melihat segitiga yang di dalam, padahal ini tidak pernah ada. Gitu. Dampak negatif jebakan pola pikiran. Yang pertama, kita sering sekali mengeneralisasi permasalahan. Ya, proses di mana kita mengambil kesimpulan umum dari data dan fakta tanpa mempertimbangkan bahwa ada kesimpulan lain yang bisa juga benar. Jadi misalnya, kalau misalnya kita miliki masalah misalnya dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya memang semuanya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya gampangnya gini deh, kalian deh punya hubungan pacaran misalnya ya, terus kalian dikecewakan sama pasangan kalian gitu ya, terus kalau yang perempuan pasti bilang, semua laki-laki sama, digeneralisasi, atau sebaliknya yang laki-laki bilang, perempuan semuanya sama kayak gitu ya, suka PHP atau apa gitu. Nah, ini adalah proses pemikiran generalisasi yang akhirnya kita terjebak dalam pola pikiran itu, padahal tidak semuanya sama, tergantung dari kondisi dan sifat dan kepribadian masing-masing orang, gitu kan. Kemudian konstruksi. Ketika kita mengkonstruksi sebuah konsep berbasis pada imajinasi dari sedikit informasi yang kita punya, mirip-mirip sebenarnya. Jadi yang kita tahu tuh kayak misalnya nih, ada perubahan peraturan perundang-undangan yang kita tahu hanya bagian kecilnya aja tanpa kita bisa atau pernah membaca secara detail dan menganalisa dan memahami secara detail perubahan undang-undang yang ada. Dengan bekal yang sedikit tadi, kita melakukan protes, kemudian bukan tidak boleh ya, tapi kalau kita jadi salah paham dan hanya sedikit informasi yang kita punya, akan berakibat buruk terhadap kita sendiri gitu kan. Resiko yang kita hadapi ketika melakukan protes itu akan lebih besar dibandingkan dengan hasil yang akan kita dapat gitu. Belum tentu akan diterima protes tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian eliminasi. Ketika kita menghilangkan data, fakta, atau informasi yang sebenarnya relevan, namun kita tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, kalau tidak tahu masih mending. Kalau tidak mau tahu, ini akan menjadi sebenarnya kitanya yang nggak peduli gitu kan. Ini juga kurang lebih seperti itu. Kemudian pembobotan. Ketika kita memberikan bobot yang lebih kepada fakta atau informasi yang sesuai dengan keinginan kita, dan mengurangi bobot kepada fakta atau informasi yang bertentangan. Jadi, ini adalah pola pikir yang cenderung subjektif ya. Jadi kita tidak bisa objektif dengan yang mana yang sesuai dengan kita, yang mana yang tidak. Sebaiknya kan kalau kita mengambil keputusan itu, apapun harus memperhatikan semua bagian dan harus objektif gitu. Jangan mementingkan diri sendiri dan golongan. Next. Dampak positif pola pikiran yang pertama menghindarkan dari bahaya. Pola pikiran dapat menghindarkan diri kita dari bahaya. Secara insting, Anda akan menangkis sebuah pukulan yang diarahkan ke Anda. Tidak mungkin Anda harus berpikir sistem dulu untuk menganalisa apakah pukulan itu perlu ditangkis atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi distraksi. Proses eliminasi ini meningkatkan konsentrasi dan menghilangkan gangguan sehingga kita bisa bekerja lebih efektif. Jadi, dua ini adalah hal positifnya dari pola pikiran. Ya. Oke, bekal berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Yang pertama, kalau berpikir sistem itu kita biasanya berpikir logis, ya, membantu membebaskan diri dari imajinasi yang terlalu liar sehingga meninggalkan
kemasuk akalan sehingga ketika menganalisa sebuah masalah. Jadi kita selalu berpikirnya secara logis. Kemudian yang kedua kritis, ya. Komponen terpenting dalam berpikir kritis di dalam menyusun pola pikir sistem adalah proses menyusun pertanyaan-pertanyaan argumentatif yang relevan dalam struktur logis. Yang ketiga holistik atau menyeluruh. Semua penjelasan bisa berbeda tergantung dari konteks dan konteks tergantung dari luasnya pandangan kita. Pemahaman sistem juga akan berbeda jika konteksnya akan berubah. Jadi kalau berpikir sistem itu pasti berpikir secara logis, kritis, dan menyeluruh. Kemudian berpikir lateral. Berpikir lateral didefinisikan sebagai pola berpikir untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan melalui penciptaan asosiasi dengan hal-hal lain yang pada awalnya seperti tidak memiliki hubungan. Penciptaan asosiasi yang dipaksakan dilakukan membuat kita berhenti menggunakan pola otomatis untuk kemudian memiliki berbagai alternatif alur pikiran. Ini berarti kita tidak hanya mengikuti satu alur pikir saja, sehingga secara kreatif mencari jalur-jalur lainnya. Baik, untuk materi mengenai berpikir, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, ataupun bisa di grup WhatsApp. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.